Saudaraku sekalian, bayangkan jika ada kamera yang merekam aktivitas kita sehari-hari, mulai dari kita bangun tidur hingga tidur lagi. Lalu rekaman video itu diputar. Kira-kira manakah yang lebih dominan yang kita lihat? Apakah kepala kita lebih banyak menunduk untuk melihat layar HP, ataukah lebih banyak menunduk untuk beribadah kepada Allah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang telah mempertemukan kita kembali pada tahun ini dengan bulan suci Ramadan. Bulan yang penuh ampunan, bulan yang penuh berkah, bulan untuk melatih diri kita untuk menahan diri. Saudaraku sekalian, bayangkan jika ada kamera yang merekam aktivitas kita sehari-hari, mulai dari kita bangun tidur hingga tidur lagi. Lalu rekaman video itu diputar. Kira-kira manakah yang lebih dominan yang kita lihat? Apakah kepala kita lebih banyak menunduk untuk melihat layar HP, ataukah lebih banyak menunduk untuk beribadah kepada Allah? Apakah lebih banyak jari-jari kita bergerak untuk scroll HP, ataukah lebih banyak jari-jari kita bergerak untuk berzikir kepada Allah? Bulan Ramadan adalah madrasah ruhiyah, sekolah jiwa yang melatih kita untuk meningkatkan ketakwaan. Pada bulan Ramadan kita dilatih untuk menahan lapar, menahan dahaga, dan juga untuk menahan hawa nafsu. Namun, apakah kita sadar bahwa di zaman modern ini ada satu nafsu yang sulit sekali untuk kita jaga? Mungkin kita bisa menahan lapar, bisa menahan haus, tapi kita belum tentu bisa menahan dari satu nafsu ini, yaitu nafsu untuk bermain HP, nafsu untuk scroll media sosial. Pertama, kita harus meyakini bahwa kemajuan teknologi adalah bagian dari kehendak Allah Subhanahu wa taala. Allah menundukkan alam semesta untuk kemaslahatan umat manusia. Teknologi adalah salah satu wujud pendudukan Allah terhadap alam yang bermanfaat untuk manusia. Internet, smartphone, media sosial, semuanya adalah sarana yang memudahkan kita untuk berkomunikasi, belajar, berbisnis, hingga berdakwah. Di bulan Ramadan, kita bisa memanfaatkannya untuk mengaji secara online, mengakses konten dakwah, dan berbagi informasi kebaikan. Ini adalah nikmat yang patut kita syukuri. Namun sayangnya, teknologi yang seharusnya menjadi sarana, justru kita menjadikannya sebagai tujuan. Seringkali kita larut dalam kesenangan dunia maya hingga lupa pada Sang Pencipta. Seberapa sering di saat telah azan berkumandang, kita masih asyik dengan HP kita. Di saat tiba waktu berbuka, kita sibuk mengabadikan makanan untuk diunggah di medsos daripada memperbanyak berdoa. Dan salah satu pemandangan umum yang sering kita jumpai saat ini adalah banyak orang yang menundukkan kepala, bukan karena tawadhu, merendah di hadapan Allah, bukan karena menjaga pandangan,
dan bukan pula karena khusyuk mengingat Allah, tapi mereka menunduk karena tersibukkan pada selain Allah. Coba kita renungkan, berapa banyak waktu yang kita habiskan hanya untuk menonton video yang tidak bermanfaat, membaca gosip-gosip, bermain game, atau sekedar hanya scroll HP hingga lupa waktu. Di bulan Ramadan yang penuh berkah ini, waktu sangatlah berharga. Setiap detiknya mengandung lipatan pahala. Alangkah ruginya kita jika menyanyiakan dengan hal yang melalaikan. Selain melalaikan, ada satu bahaya lagi dari media sosial yang sering tidak kita sadari, yaitu kebiasaan menerima sesuatu sebagai kebenaran hanya karena melihat siapa yang mengucapkan, tapi tidak memperhatikan apa yang diucapkan. Seringkali kita mendapati ucapan atau opini atau bahkan fatwa agama yang tiba-tiba viral dan dianggap benar hanya karena diucapkan oleh artis, influencer atau public figure. Padahal popularitas seseorang tidak menjadikan ucapannya otomatis menjadi kebenaran yang mutlak. Rasulullah SAW telah mengingatkan bahaya mengambil agama dari sembarang orang. Beliau bersabda, "Innallaha la yaqbidul ilma intiza'an yantazi'uhu minal ibad, walakin yaqbidul ilma biqabdil ulama hatta idza lam yubqi 'aliman ittakhadhan nasu ru'usan juhalan fas'ilu fa'aftau bi ghairi ilmin fadallu wa adallu." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini mengisyaratkan bahwa ilmu dan kebenaran harus diambil dari ahlinya, bukan dari siapa yang sedang viral atau siapa yang paling banyak followernya. Fenomena lain adalah ketika kita ikut-ikutan membenci seseorang, menghujat suatu kebijakan, atau membela atau bahkan membenci suatu kelompok hanya karena timeline media sosial kita ramai membahasnya. Tanpa kita tabayun, tanpa klarifikasi, kita ikut percaya, kita ikut terseret arus media sosial. Allah memperingatkan kita dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Ya ayyuhalladzina amanu idza ja'akum fasikun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalah fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Hei orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu seseorang yang fasik dengan membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaan yang sebenarnya, yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu. Saudaraku sekalian, di bulan Ramadan ini, marilah kita melatih diri kita. Selain menahan lapar dan dahaga, mari kita melatih diri untuk bisa menahan dari menerima dan menyebarkan informasi tanpa dasar ilmu. Bulan Ramadan adalah momentum untuk melakukan reset spiritual. Mari kita jadikan teknologi sebagai alat untuk mendekatkan diri kepada Allah, bukan menjauhkan. Kemajuan teknologi ini adalah kehendak Allah yang harus kita syukuri dengan menggunakannya dengan sesuatu yang diridhoinya. Bulan Ramadan tinggal beberapa hari lagi, tapi tidak ada kata terlambat untuk memperbaiki diri. Sekian, aku qouli hadza. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.